Sebagian para ulama mengatakan, kata para ulama kita, kalau ada orang yang gagal jadi orang baik di Ramadan, maka akan sulit baginya jadi orang baik di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang yang nggak bisa mengkhatamkan Quran di Ramadan, maka akan berat baginya mengkhatamkan Quran di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang yang malas sholat di Ramadan, maka dia akan susah untuk rajin sholat di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang yang malas ke masjid di Ramadan, maka begitu susah baginya untuk rajin ke masjid di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa Ramadan ukurannya? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi, amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Telah datang berbagai dalil di hadapan kita bahwa sesungguhnya perintah ibadah puasa itu Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi inputnya kita masuk sebagai orang-orang yang beriman, kemudian kita diproses selama 1 bulan penuh, ditarbiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap ketika nanti tanggal 1 Syawal outputnya kita terlahir sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebuah ayat di Al-Baqarah ayat 183 dengan jelas mengatakan kepada kita, ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat ini Allah awali dengan sebuah nidaul khas, dengan sebuah panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, kata beliau, idza qala Allah Subhanahu wa ta'ala bi ya ayyuhalladzina amanu irfa' sam'aka fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha an. Kalau Allah berfirman menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, sebuah panggilan yang khusus, maka irfa' sam'ak, maka perhatikan ayat ini, karena ayat ini berisi tentang sebuah perintah agar kita melaksanakannya atau sebuah larangan agar kita menghindar jauh darinya. Dan Allah di ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dan ternyata yang dipanggil oleh Allah tidak hanya orang yang beriman kepada Allah, tapi mereka beriman dengan totalitas, dengan segala apa yang Allah perintahkan. Ketika Jibril alaihi salam datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kata Jibril, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi kita mengatakan, iman itu, kata Nabi kita, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, dan kepada takdir Allah. Maka yang dipanggil oleh Allah semua orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang terdapat di dalam rukun iman. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, outputnya adalah dia akan memurnikan ibadah ikhlas karena Allah. Kalau orang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, maka outputnya dia akan merasa dijaga dan diawasi oleh para malaikat-malaikat Allah. Kalau orang beriman kepada kitabullah, maka dia akan punya pedoman dalam kehidupannya. Kalau orang beriman kepada Rasulullah, maka dia akan ittiba kepada sunnah-sunnahnya yang mulia. Kalau orang beriman kepada hari akhir, maka dia akan punya goals, dia akan punya tujuan dalam kehidupannya, bahwa di dunia ini sementara, akhiratlah segalanya. Dan kalau orang beriman kepada takdir Allah, kepada ketentuan dan ketetapan Allah, maka orang itu kemudian dia akan bersyukur dengan segala apa yang Allah tetapkan, dan dia akan memperbanyak berhusnuzon kepada Allah. Maka ketika Allah perintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa, maka Allah sedang memerintahkan orang-orang yang mereka beribadah ikhlas karena Allah, yang mereka ketika dalam kehidupannya senantiasa merasa dijaga dan diawasi oleh malaikat Allah.
Mereka adalah orang-orang yang punya pedoman dalam kehidupannya dengan kitabullah. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan sunnah Nabi untuk mereka ikuti, ittiba dengan sunnah Nabi, dan mereka jadikan sunnah Nabi sebagai gaya hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang punya goals, yang punya tujuan dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur dan berhusnuzon kepada Allah. Kalau itu kemudian dimiliki oleh orang-orang yang beriman, maka mereka akan bisa totalitas menjalankan ibadah siyamur Ramadan dan segala bentuk rangkaian ibadah di dalamnya. Maka ingat, ibadah puasa ini dengan berbagai macam rangkaian di dalamnya, ibadah ini butuh kesabaran dalam ketaatan. Buah manis dari iman, kata Imam Ibn Qayyim di kitabnya Za'adul Ma'ad, bahwa buah manis dari keimanan itulah kesabaran. Sabar untuk mentaati Allah dan sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Maka ingat jemaah kaum muslimin, yang mulia di Ramadan itu bukan siapa yang memulai, tapi yang mulia di Ramadan adalah siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Karena kalau bicara memulai malam ini, perhatikan, di semua masjid-masjid di negeri kita jemaah membludak dimanapun, tapi yang Allah berikan kemuliaan tidak hanya yang memulai di awal, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Karena ternyata kualitas amalan itu dilihat dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu kualitasnya dilihat dari akhirnya. Maka Ramadan itu makin berakhir, itu makin dahsyat pahalanya, makin besar pahalanya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, kata beliau, Nabi itu idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, kalau udah masuk 10 malam terakhir Ramadan, Nabi itu syadda mi'dharahu, Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ini menunjukkan Nabi semakin semangat ibadahnya, makin berakhir makin semangat ibadahnya. Dikencangkan ikat pinggang. Nah, ini salah satu bentuk peribahasa dalam bahasa Arab yang menunjukkan semangat. Kalau orang Indonesia mungkin kalau menunjukkan semangat dia mengatakan sing-singkan lengan bajumu. Kalau orang Arab, kencangkan ikat pinggangmu. Ini menunjukkan semangat. Kemudian wa aiqadha ahlahu, Nabi bangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, Nabi hidupkan malam-malamnya. Maka salah satu strategi yang mulia agar kita menjadikan Ramadan tahun ini lebih berkualitas, maka mari kita berkomitmen dalam ketaatan. Karena yang mahal di Ramadan itu Pak adalah istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan. Bagi Allah membuat orang yang tidak pernah ke masjid tiba-tiba dia ke masjid, itu mudah bagi Allah. Membuat orang yang nggak pernah baca Quran tiba-tiba dia baca Quran, itu mudah bagi Allah. Membuat orang yang nggak pernah sholat tiba-tiba dia sholat, itu mudah bagi Allah. Yang susah bagi kita adalah ketika Allah menuntut kepada kita istiqamah dalam ketaatan, continue dan komitmen dalam ketaatan. Maka kita yang hadir pada malam hari ini, mari kita tuntaskan Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, dan ketaatan itu kita bawa sepanjang kehidupan kita. Karena Ramadan ini menjadi sebuah barometer penentu. Sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Nabi kita ingatkan kepada kita, kata Nabi kita, wa man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan baginya kebaikan di Ramadan, maka Allah haramkan baginya kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa itu maksudnya? Sebagian para ulama mengatakan, kata para ulama kita, kalau ada orang yang gagal jadi orang baik di Ramadan, maka akan sulit baginya jadi orang baik di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang yang nggak bisa mengkhatamkan Quran di Ramadan, maka akan berat baginya mengkhatamkan Quran di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang yang malas sholat di Ramadan, maka dia akan susah untuk rajin sholat di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang yang malas ke masjid di Ramadan,
maka begitu susah baginya untuk rajin ke masjid di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa Ramadan ukurannya? Nabi kita menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, kalau Ramadan itu datang, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa tuqlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka, wa sufidati syayatin, setan dibelenggu. Kalau di sebuah bulan yang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, maka masih ada orang yang tidak mampu jadi orang baik, maka dia butuh bulan apa lagi untuk memperbaiki dirinya? Maka Ramadan ini bulan penentu. Mari kita maksimalkan ini sebagai bulan latihan bagi kita. Tugas kita setelah Ramadan adalah untuk kita meramadankan hari-hari kita setelah Ramadan. Makanya orang-orang dulu itu memiliki sebuah harapan yang besar dengan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab di kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan kepada kita, orang dulu, kata beliau, kanu yad'una Allaha fi sittati ashhurin ayyuballighahum ila Ramadan. Orang dulu 6 bulan sebelum Ramadan datang, doanya itu minta ketemu dengan Ramadan. Thumma kanu yad'una Allaha fi sittati ashhurin ayyataqabbalahu minhum. 6 bulan setelah Ramadan doanya minta kepada Allah agar ibadah Ramadannya diterima oleh Allah. 6 bulan sebelum ketemu minta ketemu Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan minta agar ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah. Jadi mereka begitu takut kalau ibadah mereka itu ditolak oleh Allah, kalau dosa mereka nggak diampuni oleh Allah. Makanya mari kita laksanakan amalan-amalan yang istimewa untuk mengisi Ramadan ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, orang yang paling merugi adalah ketika Ramadan datang dan kemudian tidak ada hal yang istimewa yang dia lakukan. Ramadan tidak Ramadan sama saja. Kalau itu yang terjadi, maka begitu meruginya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan amalan-amalan yang istimewa. Ini bagian bentuk strategi kita untuk membuat Ramadan lebih berkualitas. Dan di antara amalan-amalan yang istimewa itu, mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan segala bentuk rangkaian ibadah di Ramadan. Usahakan di malam-malam hari kita jauhkan lambung-lambung kita dari tempat tidur kita. Jangan kebanyakan tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', jauhkan lambung-lambung kita dari tempat tidur kita. Perbanyak membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran, karena mengkhatamkan Quran di Ramadan ini sunnah orang-orang zaman dahulu, sunnahnya terbaik manusia-manusia di zaman dahulu, mereka telah melakukannya. Di kitab Syiar A'lam Nubala, seorang ulama Ibrahim An-Nukhai cerita kepada kita. Kata Ibrahim An-Nukhai rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa kana al-aswad, ada ulama namanya Imam al-Aswad, idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan masuk, yakhtimul Quran, dia khatamkan Quran fi kulli lailataini, dia khatamkan Quran per 2 malam, per 2 malam dia khataman Quran. Masya Allah. Wa kana al-Qatadah, ada ulama namanya Imam al-Qatadah. Qatadah ini kata beliau, yakhtimul Quran fi kulli syab'in, kalau hari-hari biasa dia khatamkan Quran per 7 hari. Wa idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan masuk, yakhtimul Quran fi kulli lailatin, kalau Ramadan masuk dia khatamkan Quran fi kulli thalasin, per 3 malam, per 3 malam dia khataman Quran di awal-awal Ramadan. Wa idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, kalau udah masuk 10 malam terakhir Ramadan, yakhtimul Quran fi kulli lailatin, dia khatamkan Quran setiap 1 malam khataman Quran dia. Wa kana Syafi'i, adapun ulama besar yang bernama Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yakhtimul Quran fi Ramadan, dia khatamkan Quran selama Ramadan sittina marratan khatmatan, dia khatamkan Quran selama Ramadan itu sebanyak 60 kali. Jadi sehari berapa khatamannya Pak? Sehari 2 kali. Kita pernah analisa tuh, kalau orang sehari itu bisa khataman Quran 2 kali, logis nggak sih? Masuk akal nggak? Pernah kita analisa, dan itu logis banget.
itu masuk akal banget. Dia bacanya secara tartil, dia hafal Quran, dia masih ada waktu untuk ngobrol dengan anaknya, masih ada waktu untuk ngobrol dengan teman-temannya. Dan begitu kuatnya hati orang-orang dahulu terhadap Al-Quran. Maka ingat, Quran ini adalah perkara yang sangat penting untuk mengiringi puasa kita. Nabi kita mengatakan, innal Qur'ana wasyama yasfa'an. Quran yang kalian baca, puasa yang kalian lakukan, nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari di Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Quran. Ini adalah malam pertama, maka mari kita konsisten, kita jaga bacaan kita, ya. Quran ini juga menentukan tentang kualitas hati kita. Quran ini menentukan kualitas hati kita. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Lau tahurat qulubukum massa bi asmin kalami rabbikum." Kalau bersih hatimu, maka engkau itu tidak akan pernah kenyang baca Quran. Kalau bersih hatimu, engkau nggak akan pernah kenyang baca Quran, nggak akan pernah ada puasnya baca Quran. Jadi bayangkan kalau ada orang sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan nggak pernah nyentuh Quran, nggak pernah baca Quran, maka boleh jadi ada sesuatu yang kotor di hatinya. Karena Utsman mengatakan, kalau bersih hatimu, engkau nggak akan pernah kenyang baca Quran. Ibnu Qudamah pernah ditanya oleh muridnya, ya Imam, bagaimana pandangan Allah kepada kita, bagaimana penilaian Allah kepada kita? Maka kata Al-Imam Ibnu Qudamah, kalau engkau ingin tahu nilaimu di hadapan Allah, maka lihatlah kalamnya, Al-Qur'annya, lihat Qur'annya berada di posisi bagaimana di hatimu. Quran itu bagaimana posisinya di hatimu. Kalau engkau beranggapan Quran itu penting, nggak penting, maka nggak penting engkau di hadapan Allah. Nah, maka jadikan bacaan Quran ini pedoman kehidupan kita, sesuatu yang penting dalam hidup kita, agar kita dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nilaimu di hadapan Allah tergantung bagaimana posisi Al-Quran di hatimu. Maka jemaah kaum muslim, ini bulannya Quran, bulannya yang mulia. Maka salah satu strategi kita agar Ramadan kita lebih berkualitas, jaga ibadah kita, jaga sholat kita, jaga puasa kita. Jangan sampai kita berpuasa kemudian lisan kita mengucapkan kalimat yang kotor, menggunjing orang lain, menghina orang lain. Karena kata Imam Al-Qurtubi, kata beliau, nilaimu di hadapan Allah tergantung apa yang keluar dari mulutmu. Nilaimu di hadapan Allah tergantung apa yang keluar dari lisanmu. Maka jaga lisanmu. Berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi bersabar untuk mentaati Allah dan bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Salah satu cara kita menjaga lisan kita, perbanyak berzikir, dan seutama-utamanya zikir adalah membaca Al-Quranul Karim. Demikian jemaah semuanya, karena waktu kita terbatas, karena ada yang paling utama yang harus kita kerjakan, yaitu kita menegakkan sholat qiyamul lail Ramadan, dan kita membaca Al-Quran. Demikian, dan dakwah ini hanya sebuah selingan yang mengingatkan kita dalam kebaikan-kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, menyehatkan kita semuanya, menguatkan kita semuanya, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan mampu untuk kita tuntaskan, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bekal kita untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nantinya Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari maksimalkan ibadah. Ketika kita kumpul di sini, ada miliaran ahli kubur minta balik ke dunia. Mereka ingin beribadah kepada Allah. Mereka bilang, qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan. Ya Allah, balikin kami ke dunia, kami ingin beramal soleh. Kita kumpul sekarang di sini, ahli kubur minta balik ke dunia. Makanya banyak hari ini amalan-amalan manusia yang sedang disesali oleh ahli kubur. Maka sebelum kita masuk ke liang lahat kuburan kita, sebelum ajal datang kepada kita, maksimalkan ibadah. Karena hidup ini tidak berlama-lama, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan adalah bekal terbaik kita, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian kajian kita. Wal a'fu minkum. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.